orang tuh diam. Udah. Ya Allah. Halo. Oh, berarti nggak usah pakai mikrofon aja dah. Suara ibu kedengaran nggak, Dek? Kedengaran, Bu.
Oke. Ibu ucapkan selamat pagi buat adik-adik yang ini yang lagi online by Zoom. Nanti kurang apanya kalian inilah ya, kalian maklumi lah ya, mungkin kena jaringan atau bagaimana, tapi harapan Ibu selama kita Zoom ini, kalian yang by Zoom, tolong diaktifkan kameranya, oke? Jadi ini Ibu record ini. Nah, tadi Ibu menyampaikan kepada kita, Ibu membawakan mata kuliah ini, ekonomi mikro, bagaimana sesuatu yang kita pelajari itu dalam bentuk skalanya kecil. Jadi dalam bentuk kegiatan perekonomian yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan itu dalam bentuk hal ataupun perekonomian dalam rumah tangga. Apa yang mau kita produksi, bagaimana kita memproduksinya, siapa yang memproduksikannya, mengapa, dan kapan. Jadi itu ada kata kunci 5W tambah 1H. Ya kan? What, where, when, why, who, and how. Jadi kelima inilah yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan perekonomian. Seperti itu, kegiatan ekonomi. Nah, dalam pertemuan ini kita sebelum lanjut untuk setiap materi selama satu semester itu ada kita kurang lebih 14 kali pertemuan. Kalau ikut dengan UTS dan juga UAS, kita diglobalkan itu ada 16 kali pertemuan. Kalau Ibu nggak ini, di pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-16 kita UAS. Nah, di pertemuan pertama itu kita ataupun Ibu menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran selama satu semester yang akan Ibu bagikan ke kita. Seperti itu. Ada WhatsApp masuk. Mana ini ya? Jelas nggak dek? Yang di Zoom ada ini ya. Nanti kalau kalian bisa kalian kembali ya dek ya. Jadi susah juga begini ya. Ini penobet lagi. Tolong dulu satu orang dek sini dek. Satu orang, siapa yang bisa ini? Coba mana ini apa colokannya ini? Untuk membuat apa catatannya untuk ke sini. Kamu sebelah sini aja, jadi bisa sembari menjelaskan. Oke. Jadi dalam hal ini, untuk di pertemuan pertama ini,
Ibu akan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Ini ke sini. Inilah coba mana apa? Oh, masukkan di situ. Hah? Iya, ini untuk apa dasarnya? Ini adalah betul. Ini nih. Oh, salah ya. Ini ya. Coba. Ini yang empat atau enggak? Ayo, Betul kali. enggak bisa nih Bu. Sebenarnya coba pelan ya. Oke. Ada lagi. Ini. Di sembari ya. Nah, rencana pembelajaran ini Yuk. Mas ya, itulah nanti yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Bagaimana kita bisa melaksanakan ataupun rencana yang sudah kita lakukan untuk jadi di sini Ibu juga nggak bisa men-share sama kalian. Nah, dalam mata kuliah ataupun dalam pertemuan ini rencana pembelajaran semester itu kan orang ibu ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi dalam hal ini orang ibu sama ibu dengan Ibu Christine berbagi kelas kan seperti itu. Jadi untuk di pertemuan kita ini diingat apa itu yang menjadi kode mata kuliah kita, khususnya di ekonomi mikro. Kalau kode kita itu ada BK 010102 seperti itu. Nah, bobot untuk SKS kita itu ada 3. Terus di sini ada dikatakan capaian pembelajaran, bagaimana tujuan ataupun target yang mau didapatkan dalam pembelajaran yang kita lakukan ini apa saja, seperti itu nanti bisa dilihat di RPS masing-masing ya. Nah, di sini ada deskripsi. Di sini ada deskripsi untuk mata kuliah yang Ibu bawakan ke kalian. Ada itu bahwa dikatakan bahwa mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ekonomi mikro yang merupakan mata kuliah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan, dan juga mahasiswa mampu dengan mengedepankan penguasaan topik utama, bahwa yang diantaranya itu ada pengertian ekonomi mikro, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, ada pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar ikut, dan juga mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Ini kan di dalam hal ini ada 13 poin. Sementara kita pertemuannya ada 16. Tadi Ibu katakan kalau di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian. Itu pertemuan 8 UTS, pertemuan
16 adalah ujian akhir semester, ya kan? Terus yang satu lagi mana, Miss? Masih kurang. Ini kan masih 13 nih. Ini pertemuan kita yang pertama ini kita hanya Ibu hanya membekali bagaimana apa itu RPS. Bagaimana kita untuk planning kita selama 1 semester itu apa. Jadi kita nggak ngawur gitu loh, nggak simpang siur untuk mempelajari mata kuliah tersebut. Karena ekonomi mikro itu kan banyak. Cuma poin penting yang mau Ibu sampaikan dalam pembelajaran ataupun materi kita selama 1 semester khusus mata kuliah Ibu, inilah bagannya, inilah konsepnya seperti itu ya. Terus dalam materi pembelajaran ataupun pokok bahasan itu, nah inilah tadi poin-poinnya ada 13. Kalau untuk daftar pustakanya bisa kita lihat. Ini daftar pustaka, makanya waktu Ibu PMB kita yang kemarin, Ibu berharap harus ada bukunya 1. Kan itu ya. Supaya apa? Sebenarnya pun kalau boleh lebih banyak lebih baik gitu loh. Jadi banyak sumber referensi yang kalian dapatkan untuk mengembangkan pengetahuan kalian mengenai materi ataupun perkuliahan di mata kuliah Ibu, ekonomi mikro tersebut. Jadi ada di sini dia pengarangnya yaitu Siraharja Pratama dan Manur Mandala. Itu dengan judul bukunya Teori Ekonomi Mikro, itu bisa. Terus ada Sisukino Sadono Sukirno dengan dengan judul bukunya dalam mikroekonomi. Terus ada si Georgery dan juga ada si Carr, ini Principle of Economics. Dan juga ada si Paulus, pengantar ekonomi mikro dan makro, itu bisa. Ada Paul Samuelson juga, itu bisa dengan judul bukunya Ekonomi Mikro, edisi ke-14. Terus ada si Sugiarto, Ekonomi Mikro, sebuah kebijakan komprehensif, itu juga bisa. Referensi lah. Itu untuk mengembangkan materi ataupun pelajaran itu selama 1 semester, seperti itu. Terus Miss, dalam mata kuliah ini kira-kira ada nggak tugas kelompoknya? Pasti ada. Di setiap mata kuliah manapun nggak mungkin nggak ada tugas. Paling tidak tugas individu seperti itu. Jadi kalau dikatakan untuk tugas ini nanti ada 2 versi. 1 tugas kelompok, ada 1 tugas individu. Kalau tugas individu, ya marilah ke depannya kalau disuruh untuk tugas kelompok bukan berarti gara-gara kita masih istilahnya belum saling kenal, belum saling sapa menyapa, ya belajarlah dari sekarang untuk sapa menyapa, belajarlah dari sekarang untuk mengenal satu sama lain. Jadi jangan egois, jangan merasa sok paling pintar, nggak usah. Biasa-biasa aja pun buah pikiran yang kamu punya, pengetahuan yang kamu punya, tapi kalau kamu memiliki jiwa yang berbagi dengan teman-temanmu, itu it's okay gitu loh. Itu nilainya bagus ya. Jadi dengan pendapat yang berbeda, dengan sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari teman kita kan jadi pelajaran buat kita kan gitu. Karena segala sesuatunya, pendapat kita itu kadang tidak harus dilaksanakan oleh orang lain. Tidak boleh harus dipaksakan supaya itu adalah pendapat kita yang paling benar, tidak. Itu tujuannya kenapa ada tugas kelompok. Nanti dari situlah kamu belajar mengenal kawanmu ini, oh ini orangnya seperti ini. Bukan berarti kamu jauhi, bukan berarti kamu jadi nggak mau tahu dengan dia, kan seperti itu. Tapi makin bangunlah koordinasi yang baik sama teman-temanmu. Apalagi ini kan awal yang baik. Upayakanlah satu kelas ini untuk kedepannya kompaklah kalian. Bersahabat, ini semuanya sahabat. Jadi supaya apa? Supaya kalian pun bisa bercerita dengan generasi kalian nanti ataupun mungkin dengan sanak saudara ataupun dengan adik-adik kalian. Ternyata di perkuliahan itu enak, sangat menyenangkan gitu loh. Memang boleh berkompetisi, kompetisi dari segi akademik ya kan. Cuma ya harus positif lah, jangan gara-gara mau pengen lebih maju dari kawannya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Ya, sportif loh gitu. Apalagi khusus satu kelas ini, upayakan satu kelas ini kelas yang menyenangkan.
menyenangkan buat kalian, pasti akan menyenangkan juga buat dosen-dosen seperti itu ya. Nah, tugas kalau mengenai tugas individu nanti ada itu berupa tugas yang dikerjakan oleh kalian dengan menganalisis ataupun mengerjakan mini case. Maksudnya studi kasus ya kan. Nanti di sini bagaimana kalian mengembangkan pendapat kalian dengan kalian melihat ada sesuatu kasus mengenai kegiatan ekonomi. Mungkin perusahaan A dengan B dengan teknik manajemennya seperti ini di perusahaan A, sedangkan perusahaan B ini. Tapi si A bisa menguntungkan lebih banyak dengan model manajemen yang berbeda dengan si B ini. Atau mungkin teknik pengelolaannya sama, tapi tingkat keuntungan ataupun yang didapatkan si pengusaha ini jauh lebih besar. Apa? Kenapa? Kita nanti akan menganalisis di mana letaknya, apa perbedaannya, bagaimana kenapa seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya, kita harus bisa mengembangkannya, meninjaunya, bagaimana dengan kejadian di lapangan mungkin seperti itu. Ah enggak Miss, biasanya kalau untuk contohnya nih, aku biasa belanja kalau beli cabai di pasar itu enggak pernah harganya stabil. Kadang naik turun. Apa penyebabnya itu? Seperti itu. Ya kan? Itu juga jadi masalah juga. Kenapa bisa? Berarti itu kategorinya itu di harga pasar ya kan? Kenapa bisa berubah-ubah? Nah, kalau memang berubah-ubah. Jadi kalau untuk cabai ini, jangankan untuk cabai beras sebagai kebutuhan manusia. Namanya kebutuhan berarti harus dipenuhi. Kalau keinginan masih bisa ditunda, kan seperti itu. Itulah ini mengenai tugas kita ya. Jadi ada dua versi tugas dia secara individu dan tugas yang kedua secara kelompok. Jadi harapan ibu ya kalau ada tugas kerjakanlah. Kalau ibu bilang deadline-nya tanggal sekian, kalian kerjakanlah, jangan kalian lewat-lewatkan. Mau kan dapat nilai A dari ibu. Nah, kalau boleh, kalau bisa lagi dapat nilai apa lagi di atas A. Kalau boleh perfecto dapat nilai 100. 100 nilai tugas, 100 nilai apa? Oh, luar biasa. Iya kan adik-adik yang ada di Zoom? Iya kan Anissa Rizky? Mau kan dapat nilai A dari ibu kan Anissa? Mau Bu. Mau kali si Anissa, udah senyum-senyum dia. Nah, nanti kalau untuk mengenai tugas kelompok itu bisa kita presentasikan ya. Mungkin namanya ya kalau semua nanti ibu ini kan apa namanya nggak ada ibu nilai secara langsung sama kalian, Bu, kan udah ada tugas ini. Dan kita juga membangun bagaimana interaktif kita dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi mungkin kelompok 1 maju dulu, kelompok 2, 3, 4, 5 bisa memberikan sanggahan ataupun komentarnya bagaimana. Mungkin seperti itu tekniknya kita aja nanti yang ngapain. Oke? Itu gambarannya. Terus kita masuk di planning kita selama 1 semester. Di pertemuan ataupun minggu pertama. Di pertemuan pertama itu sub capaian mata kuliah itu kemampuan akhir yang diharapkan. Bahwa mahasiswa memahami aturan dan materi yang akan dibahas. Inilah itu pertemuan kita yang pertama ini. Indikatornya setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan memahami aturan dan materi-materi yang akan dibahas selama 1 semester. Kriteria dan bentuk penilaiannya, ketepatan dan penguasaan. Dan ada bentuk non-test. Jadi metode pembelajarannya, kita kan biasanya harusnya 3 kali 40 menit. Tapi karena kita masih hybrid ya, masih setengah offline, setengah online, dikondisikanlah selama jadi 1,5 jam ya, berkurang berapa menit ya? 30 menit. Biasanya kalau kita masuk jam 9, keluarnya jam 12. Jadi ini kita masuk jam 9, selesainya jam 10, 10.30 nya? Oh iya, pasnya kan?
biasanya jam 9, selesainya jam 11 sore. Jadi selesainya itu sekarang jadi 10.30, berarti setengah jam ya. Setengah jam lebih cepat. Nah, materi pembelajarannya ada itu penjelasan mengenai RPS. Nah, penjelasan juga mengenai kontrak kuliah. Jadi bahwa penilaiannya ini ada 5%. Kita lanjutkan lagi. Di pertemuan kedua ada dinyatakan di situ bahwa mahasiswa mampu untuk memahami ilmu ekonomi dan permasalahan kelangkaan sumber daya. Jadi di sini dikatakan apa saja itu untuk indikatornya: memahami ilmu ekonomi, memahami masalah kelangkaan sumber daya, mampu membedakan analisis positif dan normatif. Ketepatannya juga sama dan penguasaan dalam bentuk non-tes juga. Nah, di sini pendahuluannya ada kelangkaan, opportunity cost, dan juga analisis positif dan normatif. Itu ada. Nanti bisa ya Ibu sharekan juga nanti di GC ya. Terus yang selanjutnya ada di pertemuan kita yang ketiga bahwa mahasiswa mampu memahami hukum permintaan dan bentuk kurva dan menghitung permintaan. Nah, nanti kita juga akan mempelajari apa itu hukum permintaan, apa itu hukum penawaran. Seperti itu. Ini bobotnya ada 10% dari ketentuan yang ada. Selanjutnya di pertemuan ke uang siapa itu? Jatuh uang dolarnya, coba diambil. Ketawa-ketawa teman kalian yang di sini. Soalnya di sini ada kejadian deh. Uang dolar jatuh ke lantai. Jadi itu kayaknya kode keras supaya cepat pulang. Udah lama terlalu lama gitu. Sabarlah ya kan. Masih ini perdana kita ketemu, ya kan Anissa? Iya, Bu. Anissa aja dia semangat, dia mau pengen jumpa sama Ibu. Nah, pertemuan keempat itu mampu memahami hukum permintaan, bentuk kurva dan menghitung perhitungan penawaran, kan seperti itu. Tapi di sini ada pemahaman tentang bunyi hukum penawaran, apa-apa saja yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, dan bagaimana bentuk kurva dan contoh untuk perhitungan penawaran, dan faktor penyebab terjadinya pergeseran kurva penawaran. Seperti itu. Nah, di dalam ini lebih identiknya itu adalah bagaimana hukum penawaran, faktor yang mempengaruhinya, serta kurva dan serta pergeseran kurva penawaran tersebut. Ibu ini kan lagi ya, Ibu lebih singkat lagi. Terus di pertemuan kelima, mahasiswa mampu mengetahui keseimbangan pasar dan faktor-faktor pembeli dan penjual pada suatu barang. Jadi di sini memahami syarat keseimbangan pasar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli dan penjual pada suatu barang. Di sini bagaimana kita mempelajari tentang keseimbangan pasar, bagaimana kondisi keseimbangannya, bagaimana kurvanya, bagaimana perhitungan keseimbangan pasar, seperti itu. Di pertemuan ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai elastisitas dan contohnya serta mengetahui tentang jenis-jenis elastisitas. Di mana pokok untuk pembahasan ini dijelaskan bahwa mahasiswa itu mampu juga untuk menjelaskan kembali bagaimana elastisitas dan contohnya dan mengetahui tentang jenis-jenis elastisitas. Sampai sejauh ini kedengarnya kan suara Ibu? Oh. Bukan ngantuk kalian kan? Karena Ibu lihat udah kayak tersayang-sayang semuanya. Atau terlampau enak suara Ibu ya? Oke. Jadi jangan terlampau tegang. Apalagi ini kan kondisi dingin ya kan? Kalau dingin itu biasanya memang bawaannya ngantuk memang ya. Jadi santai aja lah. Santai tapi kita serius ya.
Terus di sini di bawah dikatakan bahwa bagaimana elastisitas dengan konsepnya dan juga bagaimana jenis-jenisnya, apa-apa saja. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7, mengetahui teori nilai guna, surplus konsumen, serta menghubungkan kurva garis anggaran atau budget line. Nanti nih, begini siapa? Sirini Aprianti, udah makin bingung dia. Miss, apa aja nih Miss, terlampau banyak kali, masih pertemuan pertama pun udah, aduh, katanya gitu. Jangan pusing ya hari ini, tetap semangat. Siapa tahu karena bawaan apa kemarin-kemarin ya kan, bayangin coba 1,5 tahun. COVID ini luar biasa membuat kita belajar pun dibatasi ya kan. Tapi ya karena semangat kita yang tinggi, apapun caranya ya kita lakukan. Mau dibilang untuk beralih ke era digital sekalipun ya nggak masalah ya nggak. It's okay. Online, oke online, kita ikuti online. Jangan gara-gara si COVID ini kita nggak bisa menambah wawasan kita ya nggak. Mungkin kita nggak kuliah. Siapa bilang nggak bisa kuliah? Sedangkan di luar angkasa pun bisa kita kuliah. Ya kan? Jadi tetap semangat. Nah, di sini kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Poin pentingnya itu tentang teori nilai guna ataupun utility dan juga surplus konsumen dan juga budget line dengan bobot 10%. Dan yang ke-8, nah ini yang paling menegangkan, TS. Kalau sudah dibilang ujian tengah semester, Miss, apa kisi-kisi? Itu biasanya kesukaan para mahasiswa, Miss, apa kisi-kisi? Langsung saya bilang ini kisi-kisinya. Tiba ujian semua open book. Ujung-ujungnya di luar daripada jangkauan semuanya. Gak keluar dari kisi-kisi itu. Apa yang terjadi? Terjadilah stres pikiran. Yang enggak apanya nih Miss, udah enggak ini. Enggak lah, enggak seperti itu Missnya. Jadi apa yang kita pelajari itu yang diujiankan. Jangan merasa ngeri kali Miss ini, kok hebat kali. Masa yang udah dipelajari ini, tapi yang dikeluarkannya soal-soal mengenai tentang bagaimana Saturnus dan juga Uranus, ya kan? Ya nggak mungkin lah. Yang namanya ekonomi mikro ya ekonomi mikro lah. Terus poin-poinnya apa? Makanya perhatikan di RPS-nya. Jadi biar jangan simpang siur, ya kan? Sudah ada ketentuan dan poin-poinnya kita buat. Ngapain kita lewat-lewatkan lagi? Ngapain kita inikan lagi? Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Pakailah prinsip pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya kan? Jadi kalau udah tahu mudah, ngapain kau persulit? Ya kalau mudah ya kamu kerjakan kan gitu. Jadi supaya jangan ini enggak hanya di mata kuliah Ibu ya. Mungkin sama mata kuliah yang lain juga begitulah. Jangan tiba ujian baru gegabah mau belajar. Gak usah, kasih waktumu dalam sehari itu membaca buku, paling tidak 1 jam loh dalam sehari. Oke lah, Miss gak biasa, aku hanya membaca apa di Android segala macam, info-info dari Google, memang bagus. Tapi kayaknya kurang loh, karena makanya dibilang kalau buku itu adalah jendela dunia, menambah wawasan. Dengan kita rajin membaca buku, paling tidak ada berapa persen itu akan menempel dalam otak kita. Mengingat, memang itu semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak kita tak tahu. Semakin banyak yang kita pelajari, belum tentu juga yang kita pelajari itu bisa kita pahami. Jadi rajin aja. Mungkin kapasitas pikiran ataupun otak kita itu belum tentu macam pakai apa namanya ukuran apa laptop ini. Yang awalnya dulu komputer Lotus ya kan? Dari Lotus masuk ke Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Sekarang udah octa-core, macam-macam. Ya kan? Kapasitas kita belum tahu. Macam ibaratnya prosesornya lah ya. Otak daripada untuk memproses alat-alat yang canggih-canggih sekarang ini. Kita pun harus belajar juga bagaimana kita menyikapinya. Memang kita banyak melihat di media masalah ataupun pengetahuan banyak, mau di YouTube, mau di Google, mau dimanapun itu banyak mengenai
info-info yang terkini yang bisa kita tahu kan gitu. Tapi dalam hal untuk menambah pengetahuan kita, buku lah. Buku juga tetap jadi dasar kita. Untuk referensi kita juga menambah wawasan kita, menyelesaikan nanti yang ada masalah. Jadi kayak kalian ini sekarang yang kalian lakukan ini juga ada kegiatan perekonomian ya. Kalian kuliah pakai uang nggak? Nggak ada mulu-mulu nggak pakai uang. Sekalipun kau dapat beasiswa gratis ya kan. Tapi kalau kamu ke kampus ini menggunakan biaya nggak? Ya pakai dong, seperti itu. Jadi dalam diri kita itu aja pun sudah melakukan kegiatan ekonomi, ya kan? Ada biaya yang digunakan, terus apa lagi? Biaya operasional yang lain, punya kendaraan yang nggak bayar pajaknya lah, yang nggak bayar apanya lah. Apa nah mungkin yang ada cicilan, mungkin bayar cicilannya lah kan gitu. Itu juga termasuk biaya. Karena aku membeli kendaraan itu supaya bisa melancarkan kegiatan apa? Kegiatan sehari-hari, mungkin kegiatan perkuliahan juga apapun itu. Jadi lebih gampang kan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke materi kita bahwa dalam RPS ini dalam pertemuan ke-8 kita mengadakan UTS. Jadi harapan Ibu selalulah belajar dan belajar. Nanti untuk kedepannya jangan karena udah online, memang gampang semuanya. Udah Miss aku masih ngantuk, tidur laku, mungkin seperti itu. Biarlah dulu situ nanti waktu mau ujian apa. Tiba nanti dapat nilai C-nya ya kan. C lah dulu aku bikin kalian semua. Ya. Kenapa C ini Miss? Mikir nggak kau? Kau lihat nilai UTS-mu berapa? Komplain lagi. Kau lihatlah absensimu, udah yang absensi yang lubang-lubangan lah. Nuntut pula kau mau dapat nilai A. Ya mana mungkin? Sedangkan yang sudah rajin dia selama pertemuan 1 semester itu 14 pertemuan, sudah rajin dia datang, belum tentu dia dapat nilai A seperti itu. Bagaimana nilai tugasmu? Udah kukerjakan apa? Aku kan udah Miss. Yang kau kiranya karena kau mengerjakan tugas kelompok, nggak tahu dosen itu siapa yang mengerjakan atau tidak. Mungkin namamu tertera di kelompok itu. Tapi belum, jangan merasa udah dapat nilai A kok. Itu nggak tahu kan nanti dia mau tanya dalam kelompok itu siapa yang nggak mengerjakan di sini. Nggak mungkin dia nggak ngasih tahu, benar. Sekalipun kau tutupi. Tapi tolonglah supaya untuk kedepannya jangan seperti itu. Sama-sama bekerja. Kalau ada mungkin mengerjakan satu topik mengenai tentang kegiatan apa namanya yang nanti mungkin tentang hukum permintaan, yang Ibu minta apa saja itu, apa bunyinya. Yang lainnya mengerjakan apa definisinya. Terus yang lainnya mengerjakan kurvanya. Jadi dibagi tugas. Nah, bagi tugas langsung satukan pas di pertemuan ini, atau mungkin kalian tahu Zoom juga seperti ini. Ini gimana kira-kira kawan? Mungkin seperti itu. Oke? Bisa sampai di sini ya, dipahami ya. Jadi dapat nilai itu bukan hanya dari nilai ujian kamu, tapi kehadiranmu, bagaimana tugasmu, baik tugas kelompok, tugas pribadi, bagaimana juga mengenai UTS-mu, bagaimana dengan UAS-mu. Itulah yang dikolektifkan nanti semuanya, dijumlahkan, dibagi berapa. Seperti itu. Jadi berlomba-lomba lah supaya dapat nilainya 90 ke atas. Jangan berlomba ini, karena sekarang kalau untuk bawa nilai itu 85, 86 baru nilai A kan. Kalau 85 ke bawah masih nilai B, C. Udah naik dia. Dulu masih, kalau 76 udah nilai B. Kalau sekarang enggak. 75 nilai B, 75 sekarang nilainya C. Jadi kalau boleh naikkan lagi, upayakanlah aku harus bisa dapat nilai 90 dari misi ini. Seperti itu. Oke? Halo Jovan, mananya mukamu Jovan Abdullah? Kau sembunyikan. Nah, coba ini di pertemuan ke-9 itu mengenai perilaku produsen. Poin penting yang kita pelajari itu ada faktor produksi, teori produksi, dan biaya marginal. Terus di pertemuan ke-10 ada pasar persaingan sempurna. Apa saja karakteristiknya, apa aja
pemaksimuman laba jangka pendeknya, bagaimana keseimbangan perusahaannya, bagaimana kurva penawaran perusahaan dalam jangka pendeknya, dan keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek juga. Lanjut lagi pertemuan ke-11, pasar monopoli. Poin-poin pentingnya ada. Terus di pertemuan ke-12 ada pasar persaingan monopolistik. Itu berbeda ya. Nanti Ibu jelaskan di pertemuan kita nanti. Terus pertemuan ke-13 ada itu pasar oligopoli. Ya. Bukan poligami ya, oligopoli. Nah. Terus ada pasar input. Jangan pulanya kau salah mengucapkan, ya kan? Itu berbahaya. Jadi pasar input. Nah, di sini ada penawarannya, permintaannya, dan juga pasar input monopoli dan keseimbangannya. Selanjutnya ada di pertemuan ke-15 itu apa mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Oh, selamat datang Jovan Abdullah. Ganteng kali kok, Dek. Semangat dia. Oke, terus di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Pam. Ini juga yang paling apa? Jadi kalau kira-kira dinilai UTS-mu agak menyeramkan, di UAS-mu upayakanlah naik. Karena kalau di UTS itu nilainya itu kali 30%. Jadi kalau kamu dapat nilai 70 di UTS-mu, berarti itu 30% dari 70 berarti 21 kan? Berarti masih 21. Kira-kira apalah targetku supaya bisa dapat nilai 90? Tenang dulu kan yang di Zoom ini ya. Ibu menjelaskanlah dulu di papan tulis. Jadi kalau kita hitung-hitunglah nilai daripada ngobrol juga baru ya. Ini kan. Apa yang kita mau ngomong? Nah, kalau kita nggak ada yang melihat begini, buat dia kan. Absen ya kan? Juga ini 10%, ini 20%, 30%, dan ini 40%. Absenmu 14 kali pertemuan, berarti nilainya 10. Tugasmu, kita hitung-hitung dia itu tugas individu dan juga tugas kelompok. Kita ini kan dia jumlahkan, ternyata dapat nilai 60. Berarti 20% dari 60 berapa? Mantap, 12. Terus tergantung apa juga yang mau di pertemuan ini untuk UTS. Kali 30% berarti apa? 11. Apa yang kali ini maksud apa gitu? 22 tambah 18. Ini 40. Beramal dulu dapat nilai C. Harus berapa dapat nilai UASnya? Kita bikin nilainya 90. Dapat 30. Nah, berapa ini? 70. Kalau 76 nilainya apa? B atau C? Kalau aman nggak dulu? Aduh, aku juga dapat aku nilai B dari BC kalau 7 karena 76. Kalau tidak lagi ini C tadi, ya kan? Supaya apa lagi nilai A? Kira-kira bisa kalau aku tidak sampai. Kamera ada.
Nah, pasti ada itu nilainya yang apa? Jawabannya yang salah, yang kurang tepat, karena nanti tidak menjelaskan. Kecuali dia matematika. Itu pun kalau matematika menjelaskan ya. Oke, 6 kali 9 sama dengan 54. Enak yang 54. Belum minta bagaimana caranya ini bisa 54. Saya minta ini ya kan jalan caranya bagaimana. Saya tidak mesti jawab Pak, tapi Anda mengerjakan proses itu bagaimana? Itu yang paling penting. Berarti ada pemahaman. Jadi nanti di pemerintahan nama ada sekitar atau kesimpulan juga itu akan terjadi. Itu adalah pemahaman. Bagaimana pemerintahan ini juga nilai kualitas itu ada satu. Satu nilai begitu. Harus minta ini minta proses. Kalau yang jawaban apa nih? Kata itu maksudnya bagaimana? Cara pendek, cara panjang. Jadi bisa. Jadi caranya ini aman lah ya kan? Ini 36 dapat lagi nilai hasil dari itu seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan supaya nilai mata kuliah dari itu upayakanlah paling minim itu nilai B. Jangan ini. Jadi upayakanlah rajin kau datang. Rajinlah mencek Google Classroom. Jangan asal ibaratnya dilihat udah. Lalu situ ada link absensi ya kan? Link absensinya itu diisi secara manual dan diisi juga secara online. Jadi supaya ini ada sama ibu, ada juga sama kalian. Jadi di Google Classroom nanti semua ada materi kita juga. Jadi untuk itu kan untuk mengurangi ini juga ya kan. Jadi materi juga ada di sini. Kira-kira ada nggak pertanyaan sampai di sini? Oh, udah lah Miss, udah ngantuk kali Miss. Habis ini masuk sama siapa? Siapa? Enggak, maksudnya mata kuliah apa? Oh, dengan Bapak apa? Bapak Alam atau Pak Pendapatan? Pendapatan, Miss. Pak Pendapatan, Miss. Oke. Nah, itulah mata kuliah kita, pertemuan kita hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ya kan, sampai jam 10.30 kan? Jadi kurang lebih ada yang kurang pas ataupun mungkin masih ada yang mau bertanya-tanya dalam hati. Ya, kenapa? Ada yang datang? Pertanyaan dalam hati.